يا ربي ارفع مقامه. Masih leye-leye di tempat tidur. Mami habis makan Mami habis makan siang, ya alias maksi sih. Lalu ditemani oleh Thalia Oki dari 2004 sampai 2025. Mana suaranya? Pinter tim hore-hore. Ya. Jadi Mami mau cerita dana online ya tentang Doktif alias dokter detektif. Mami nggak tahu dia dokter apa nggak. Tetap Mami bilang katakan sebelum Mami tahu dia dokter, Mami tidak akan pernah mengakui dia sebagai dokter ya. Karena setahu Mami dari teman-teman sejawatnya, dokter itu tidak pakai topeng. Dokter itu punya etika, punya kode etik. Ya, nah kalau dia udah tunjukkan ke Mami bahwa dia seorang dokter, baru Mami percaya dia seorang dokter gitu. Nah, cerita apa kita dari pagi menjelang siang ini ya? Mami itu ada satu pertanyaan ya yang masih tersimpan di lubuk hati Mami online. Apalagi setelah melihat video Cindy Samuel bersama dokter detektif pada acara BPOM ya. Seperti yang kita lihat, video itu sepertinya bukan hanya pertama kali jumpa, ya. Terlihat dari caption, ya kalau pertama kali jumpa itu captionnya itu senang, pertama kali ketemu Doktif, seperti itu. Nggak ada seperti menyindir kubu A, kubu B, seperti itu ya. Nah, pernah direview oleh Doktif bahwasanya brand Booster Up yang diproduksi oleh Cindy Samuel ya diduga teridentifikasi hydroquinone sebesar 6% dan sudah diakui bahwa, dan dia juga sudah minta maaf, suami istri sudah meminta maaf di aplikasi TikTok ya. Masih ada tersimpan rapi di galeri TikToknya Cindy Samuel dan juga masih ada yang diposting oleh Doktif. Tapi video-video yang beberapa yang mengancam bahwa kalau tidak ini kalian itu sudah nggak ada Mami lihat ya. Tapi di postingan orang lain itu masih ada. Jadi namanya jejak digital ya. Nah, dia sudah membenahi brandnya, betul. Memang sudah membenahi. Ya, nah tapi kan kita tidak tahu bahwasanya mungkin bisa jadi di luar sana juga ada, cuman tidak dicari-cari kesalahannya oleh si Doktif, ya, otomatis aman, ya. Nah kita sebagai orang awam juga tidak tahu apa yang terjadi di balik layar, gitu loh, ya. Contohnya seperti ini, contohnya yang sudah terjadi dengan Sheila Shaukia. Nah, Sheila Shaukia juga sama-sama sudah membenahi diri. Bahkan yang direview oleh dokter detektif produk Sheila Shaukia tidak mengandung hydroquinone, tapi yang dia anggap overclaim. Tapi ingat loh, di sini perlu kita garis bawahi, overclaim ala Doktif dengan overclaim yang ditentukan oleh pemerintah di bawah naungan Badan BPOM itu sangat berbeda. Ya, jadi kita hanya percaya kepada instansi terkait yang di bawah naungan pemerintah, ya. Nah, tidak ada masalahnya sebenarnya produknya Sheila. Bahkan 2 tahun lalu mungkin ada kesalahan sedikit yang mengandung haki, tapi sudah dibenahi. Ingat, 2 tahun lalu. Jadi produk yang direview oleh Doktif sepulangnya dia dari kantor BPOM itu 2 tahun lalu. Nah, bedanya kalau dia dengan Cindy Samuel itu di kantor BPOM, Doktif, kita bikin romantis, pokok makan gratis. Ya kita tahu ya semuanya di postingan Cindy Samuel, dan Mami juga baru posting. Itu benar-benar romantis sekali, jauh berbanding terbalik dengan yang dia lakukan bersama Sheila Shaukia. Sepulangnya dari BPOM, malamnya loh, siangnya meeting sama BPOM, malamnya dia langsung review live dengan dipermalukannya produk Sheila Shaukia di depan viewers 20.000 lebih penonton. Ya, waktu berantem aja udah hampir 400.000 penonton. Padahal itu belum tentu produknya SS.
Makanya SS minta pertanggungjawaban. Ella Saukia meminta pertanggungjawaban secara langsung. Nah, kenapa dia emosi? Karena memang baru pulang dari Bepom dan dilarang nge-review. Bahkan 1 jam sebelumnya, si Sela sudah posting bahwasanya udahlah ya, udah kita sama-sama udah meeting di Bepom kan, udah nggak usah huru-hara, Doktif fokus aja jualan. Kalau memang jualan produk kamu aja yang review, jangan ganggu-ganggu orang, jangan ganggu saya. Udah bener. Ternyata live di salah satu rumah makan di kawasan Rawamangun. Dia live bersama teman-temannya yang baru pulang juga. Dan anehnya di situ ada yang namanya dokter juga, teman sejawatnya namanya Ika, Cece Ika. Aku nggak tahu juga dia dokter, tapi aku panggilnya Cece Ika, Enci Ika, ya. Ada di situ. Kenapa tidak ditegur? Aneh nggak? Aneh. Nah, ada apa sih mereka ini dengan SS? Bahkan si Doktif ini gak suka dengan Dokter Gladys. Tidak suka dengan Dokter Gladys, segala macam pun dicari-cari kesalahannya. Gak ada kesalahan pada produk, tapi kesalahan pribadinya diungkit-ungkit, dihantam, dibilang overprice. Ya, setelah itu dia cari lagi flexing. Ada aja salahnya. Tapi anehnya berbanding terbalik dengan siapa? Dengan si Oki, dengan si Cindy. Si Oki aja dulu 2 tahun lalu pun menjual etiket biru. Dan dia mengakui. Tapi apa? Kita bikin romantis. Rokok makan gratis. Sama dengan Cindy Samuel. Bahkan Cindy Samuel baru beberapa bulan lalu, masih 4 bulan 6 bulan yang lalu dia review. Bahwa diduga mengandung hydroquinone sebesar 6%. Parah banget. Tapi bisa-bisanya anak-anak online kita bikin romantis. Nah, sekarang mari kita sama-sama menelaah apakah motif yang sebenarnya di balik layar. Ya, karena memang Cindy Samuel nggak kasih mami clue-clue, nggak kasih tips-tips, nggak kasih resep karena keep silent. Gitu. Cuman ya perubahan yang terjadi dalam 1 bulan terakhir ini, WhatsApp tidak ada, nggak dibales, janji-janji palsu, agak ketekongan, ya. Nah, sekarang Mami bahas gitu, maksudnya apa tips and triknya gitu loh, apa gitu loh, kasih tahu dong kita ini apa sih Cindy Samuel, ya, tipsnya supaya bisa dekat dan tidak direview sama Doktif. Sebenarnya kalau review aja, tapi jangan dicari-cari kesalahannya. Supaya bisa juga kita bikin. Mami sih tidak mau berprasangka buruk ya, bahwasanya Doktif itu dibayar. Nggak mau Mami berprasangka buruk. Mami masih berprasangka baik, gitu loh. Masih menjauhkan pikiran-pikiran kotor dan negatif gitu ya. Ya gitulah, anak-anak online agak bingung ya. Tapi kita lihat aja nanti ya. Ini kan sudah berjalan ke ranah hukum ya. Yang katanya diduga ada kasus-kasus pemerasan sudah berjalan di ranah hukum. Nah, kebetulan anak-anak online besok itu ada yang dipanggil lagi ke Polda Metro Jaya. Semoga bisa terbuka semuanya dan bisa ditetapkan jadi tersangka dan segera ditahan karena kasusnya diduga pemerasan. Tapi kalian tahu nggak sih anak-anak online ya, chattingan itu si topeng-topeng itu yang kayak ngegodain Dokter Mufid ya, kan diposting kemarin sama Dokter Gladys gitu ya, pas lagi pertemuan. Nah, Mami sih nggak mau sok tahu ya, walaupun Mami ya kok ngegodain sih. Kayak nggak usah pakai celana, ya apa namanya, apa sih chattingannya itu, dok aku pakai celana pendek ya gitu. Iya, asalkan jangan nggak pakai celana, hati-hati adik saya. Geli ganying. Jadi isu-isu yang keluar tentang pelakor-pelakor itu kayak
Nggak tahu ya benar apa enggak ya, tapi langsung ke distract gitu loh. Apa benar ya dia tuh pelakor? Itu kan pertanyaan kita ya. Nah, terus dilihat dari chattingan dia ke dokter Mufid itu kayak gimana gitu ya kan, kayak ngegodain gitu loh, kayak ngegodain, kayak ya ini kayak ngegodain ya gitu. Gatel, dan emang dokter Mufid ganteng sih. Dokter Mufid itu anak mami yang mami lahirkan dari lubang ubun-ubun, lebih terhormat ya dibanding yang lain yang sudah berdurhaka. Itu mami lahirkan dari lubang teong, lubang kaki, lubang telapak kaki, lubang burit gitu ya kan. Nah kalau dokter Mufid itu dari ubun-ubun memang agak lebih ganteng. Bukan agak, emang ganteng sih. Jadi banyak yang godain gitu ya kan. Termasuk si Topeng. Nah, mungkin juga kalian bertanya-tanya tentang isu yang dilontarkan oleh Sela tentang pemerasan-pemerasan itu, gitu ya kan? Nah, kalau itu ya kita tunggu aja di jalur hukum. Kalau Mami sih memang udah melihat semua sesuai bukti-bukti ya. Kalau netizen kan dari dulu, mana bukti mana? Buktinya kan nggak ditunjukin ke netizen, ditunjukin ke pihak kepolisian dong, gitu loh. Nah, kalau ditunjukin ke pihak kepolisian, nah tinggal biarkan hukum yang berjalan sesuai dengan jalannya sendiri. Tapi tetap kembali lagi, sebelum story ini Mami akhiri, Mami mau tanya lagi nih. Hai kamu, Cindy Samuel, alias Cindy Fiorella. Gimana sih tipsnya supaya bisa disayang sama adoptif? Kita bikin romantis. Kali ini aku mau bercerita tentang sindikat mafia skincare yang sesungguhnya yang terjadi di dalam keributan ini. Aku akan jelaskan dulu pemain-pemainnya. Tapi aku disclaimer dulu ya, cerita ini fiktif belaka adanya. Nicky Bull. Lagi-lagi Nicky Bull memperlihatkan kebodohannya. Memposting mukanya Dr. Gladys mengatakan gak boleh jualan. Dan menempelkan foto dari Dr. Gladys dengan muka videonya Dr. Tirta. Kamu itu seperti melempar tai ke muka bosmu sendiri. Yang seorang dokter juga live dan menjual produk itu sendiri. Begitu loh Nicky Bull. Jadi kalau kamu mau menyerang orang, perhatikan dulu dari ujung rambut, ujung kaki, ya, telapak kaki, telapak muka, ya, kalau ada pun itu telapak muka, lalu lihat lagi di sebelah kiri kita siapa, sebelah kanan kita siapa. Kalau masih di orang sekitarmu masih melakukan hal yang sama, kau tidak bisa berkomentar seperti itu, ya. Tapi susah sih kalau ngomong sama Nicky Bull, selain isi kepalanya nggak ada, ya, isi dompetnya juga nggak ada, makanya meres. Mungkin saja asupan yang dari Dr. Gladys masih kurang, ya. 4 loh itu. Oh, mungkin kurang karena nggak ganjil. 4 itu kan genap. Kamu suka yang ganjil-ganjil kayaknya. 5 gitu, ya kan? Seperti yang ditawarkan ke Sela gitu, tapi tidak terpenuhi. Aduh, yang udah kasih aja seperti itu, gimana yang nggak ngasih? Dokter Gladys mungkin ada kurang asupan kali Dokter Gladys, jadi santai aja ya. Aku perhatikan videonya kayaknya dia tantrum deh ya. Oh iya, jangan lupa ya, besok babunya jangan sampai kabur. Kalau sampai kabur, pasti jadi DPO. Produk, semua dokter tuh boleh, tapi yang tidak diboleh adalah ketika dia promosi. Kalau ente mau fair enough, mau jualan, tanggalkan titel doktermu. Jadi kamu investasi. Jual ke harga normal. Siapa cepat dia dapat. Resep boleh ditimpa red jelly-nya, boleh dipakai setiap hari, tapi bagi kulit yang sensitif mudah berjerawat, pakainya 2-3 kali seminggu aja. Produk, semua dokter tuh boleh, tapi yang tidak diboleh adalah ketika dia promosi. Kalau ente mau fair enough, mau jualan, tanggalkan titel doktermu. Jadi kamu investasi. Mau persiapan buat live streaming ya. Sebenarnya sih jam 9 udah lewat ya guys. Yuk buruan cepetan join di live streamingnya bareng Doktif ya. Akhir tahun kita bakalan ambiarin harganya seambiar-ambiarnya. Oke? Yuk join yuk.
no, no.